nakal istilahnya kayak mau coba yang lain gitu, mau glowing, mau lebih gitu kan. Ke tempat lain, klinik lain, gak cocok. Terus akhirnya balik lagi ke dokter. Itu dan ini nggak di endorse juga ya dari Derma. Ini beneran kayak langsung datang nggak mau bikin konten apa-apa, datang ke ruang dokter gitu. Dok, nggak tahu mau gimana. Udah benerin langsung. Hai Dex People, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Dex Talk yang pastinya aku di sini banyak banget bintang tamu yang aku undang. Yang pastinya kita bakalan ngomongin hal-hal seru, hal-hal tentang masalah-masalah hidup yang ada saat ini. Di sini tuh aku udah ada Radims, halo semuanya. Apa kabar Radims? Baik. Sekarang lagi sibuk apa sih, Say? Sibuk kuliah paling sama konten sih paling. Oh, kuliah di bidang apa tuh? Kuliah ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, pasti cuca ya komunikasinya ya. Jadi sekarang sibuk kuliah juga, sekarang bikin konten. Iya, benar. Kontennya konten-konten selain apa aja sih biasanya konten yang kamu biasa? Paling ngebahas skincare sih paling. Iya kan kamu emang biasanya ngebahas skincare kan. Dan sekarang pas kalau umpamanya lagi ada event-event tertentu kamu ngebahas itu juga gitu. Jadi gak cuma skincare doang. Ya? Bener. Karena mungkin udah glowing juga ya saya. Jadi buat apa juga gitu. Amin. Nah, ngomongin tentang glowing hari ini tema kita bakalan ngomongin glow up experience ya kan. Nah, glow up experience ini kan sebenarnya lagi seru banget nih diobrolin di anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, yang zaman SMA-nya gimana, yang the kill lah ya dalam tanda kutip. Sekarang tuh glowing gitu. Nah kamu tuh, aku mau nanya deh, kamu tuh dulu juga waktu kamu zaman SMA, SMP gitu udah sekinclong ini gak sih? Oh tentu tidak ya, tentu tidak. Udah kayak bocah main layangan siang-siang tuh ya kan. Dekil banget dekil gitu kan. Jadi dulu belum ngerti SPF, itu belum ngerti. Nah kamu tuh mulai mencoba skincare yang akhirnya menjadi glow up itu sejak kapan? Sejak ketika dihantam sama perkataan-kataan orang dibully. Dulu tuh sempat dibully waktu SMP. Dibully karena dekil itu? Karena dekil dan pernah jerawatan waktu itu. Oh jerawatan juga, oke. Nah itu zaman kapan itu? Itu zaman SMP kelas 1 kayaknya. SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu kan lagi puber-pubernya kan? Bener. Jadi pasti ya kalau aku nggak tahu ya kalau kulit kamu kayak gimana. Kalau kulit aku tuh lagi berminyak-minyak banget. Terus yang acne prone skin juga kan. Nah itu tuh gimana kamu mengatasinya selain omongan orang itu, kamu ada nggak coba-coba skincare akhirnya pergi ke Derma Express kah atau apa gitu? Waktu itu kan belum ada, kalau klinik belum terlalu banyak ya, belum rame juga kan. Nah waktu itu pas waktu kelas 1 SMP itu lagi nyoba-nyoba skincare. Baru pertama kalinya juga tahu skincare itu ada gitu. Oh, siapa yang ngenalin skincare itu? Mama sih sebenarnya. Oke. Gitu kan. Lalu. Terus kayak akhirnya dibelilah rangkaian semua produk yang buat khusus kulit berjerawat gitu kan. Udah dari situ mulai belajar apa bahan-bahan yang cocok sama kayak sabun muka yang cocok dan moisturizer yang cocok apa gitu. Jadi situ udah mulai belajar sih. Terus butuh berapa lama untuk akhirnya kamu bisa menjadi sembuh lah ya, kayak sembuh lama dulu. sih Kak, jujur. Berapa lama? Jujur lama, dari SMP itu masih on off sampai kelas 9, kelas 3 SMP. Ya. On off tuh maksudnya enggak pakai? Enggak, bukan, jerawatnya muncul, ntar ada lagi gitu. Iya. Paling pas agak bersihannya itu udah mulai SMA deh, SMA kelas 2. Oke. Oh jadi SMA udah glowing ya? Udah Maksudnya udah sembuh lah. Iya, udah lumayan. Kalau aku dulu SMA ya jerawatan sampai kuliah semester 3 deh kalau salah, itu jerawatnya sampai ungu-ungu gitu saya. Tapi kalau kamu dari itu akhirnya dari jerawatan itu akhirnya coba-coba skincare. Selain skincare itu nggak sama sekali ke klinik, walaupun klinik kan kadang-kadang ke dokter lah gitu. Ke dokter pernah, karena emang saking kayak skincare manapun kayak udah nggak cocok lagi nih, maksudnya bukan nggak cocok sih, lebih kayak nggak berpengaruh apa-apa gitu kan. Terus akhirnya mencoba untuk ke dokter pun juga ternyata cocok-cocokan. Karena ada yang nggak cocok,
terus ada yang benar-benar cocok gitu kan. Berarti dokter kamu banyak dong, maksudnya gonta-ganti gitu. Iya, waktu itu sempet. Waktu itu kayak kemana aja sih, udah berapa dokter kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau ke beberapa dokter udah kayaknya antara 2 sampai 3 gitu deh. Tapi kalau rumah sakit tetap sama, kalau rumah sakitnya. Di klinik lah Ya. ya. Oke. Waktu itu belum ke klinik, belum sempat ke klinik karena klinik masih dikit kan. Terus akhirnya Kayak kecantikan gitu masih? iya masih dikit waktu SMP. Jadi akhirnya ke rumah sakit waktu itu, ke SPKK beneran, ke dokter spesialis Iya, kulit dan gitu. kelamin. Oke. Terus udah kayak gitu akhirnya baru dapet dokter yang kesekian kalinya. Waktu itu kamu dikasih obat atau gimana biar akhirnya jadi glowing gini? Dikasih resep obat sih jujur, dikasih resep obat. oke. Terus dikasih tahu cara penggunaannya gimana gitu paling. Oke. Apa aja sih hal yang memotivasi kamu itu untuk memulai glow up selain jerawat itu? Motivasi pertama yang karena pernah itu dibully. Ya. Kayak Ceritain dong dibully tuh kayak gimana? Dibulinya tuh gini nih, waktu itu sempet jerawatan di jidat full. Di jidat. Oh segini, Iya, yang full. merah-merah gitu. Merah-merah dan kecil-kecil, ada yang gede-gedenya juga gitu kan. Oke. Udah, habis itu teman ngomong lah, itu jerawat apa kerikil? Langsung nusuk banget tuh kan. Iya kan. Netizen juga gitu. Dulu mungkin gak ada netizen, dulu emang real Iya, friends yang kayak iya gitu. benar. Terus udahlah terus kayak mikir, emang iya separah itu kah gitu kan. Aku mikirnya waktu itu kayak jerawat tuh normal gitu, masih mikirnya tuh yang bersih gitu loh. Apalagi puber kan. Iya benar Oke, itu oke. ya kan. Terus akhirnya ya udah bercermin lah, berkaca, kayaknya mulai perawatan, maksudnya mulai ngerawat diri deh gitu. Kayaknya emang bener deh, ada bener juga. Jadi dari mulai situ kayak pengen ngebuktiin nih bisa loh gue gitu loh. Oke. Akhirnya kamu jadinya ya maksudnya jadi better lah ya kulitnya. Terus udah gitu orang yang ngebully kamu gimana waktu itu pas udah better? Kayak dia kulitnya lebih bagus aja gitu ya. Nggak tahu sih, soalnya waktu itu cuman sekelas sekali doang waktu itu. Oke. Karena abis itu kan diacak lagi kelasnya. Iya. Oke. Ada nggak sih tips buat Dex people nih ya yang lagi nonton gitu, kalau mau jadi glow up? Ini mungkin kan kebanyakan kan yang mau jadi glow up, yang pakai skincare itu kan perempuan ya kan. Benar. Nah kadang ada nggak sih mungkin ada Dex people yang lagi nonton cowok gitu, gue pingin kayak Radims juga gitu, ada nggak sih tips-tipsnya? Menurut gue tipsnya yang pertama tuh kayak ya lu rajin aja sama konsisten pakai skincare yang lu cocok. Karena skincare itu cocok-cocokan kan. Oke. Terus abis itu menurut gue tuh nggak salah kalau emang cowok buat ngerawat diri atau pakai skincare, karena sama aja itu kan menghargai apa pemberian Tuhan gitu loh. Ya kan? Betul. Dengan menjaga dan merawat apa pemberian Tuhan, sama aja kita bersyukur sama yang udah dikasih badan kita gitu. Oke. Apa namanya kalau skincare nih ya, kalau mamanya kamu tuh kulitnya apa sih, berminyak? Berminyak dan acne prone skin. Oh jadi cepet bisa tumbuh jerawat ya? Benar. Kalau mamanya skincare tuh kamu apa aja sih? Kali aja bisa kasih tau aku. Soalnya aku kan kadang-kadang juga kayak kadang-kadang suka tumbuh jerawat dan berminyak juga gitu. Skincare ya ini kandungannya aja ya palingan ya. Iya kandungannya. Kandungannya tuh paling kalau yang cocok di kulit acne prone skin sama berminyak paling niacinamide. Itu paling cocok di kulit berminyak sama kulit Niacinamide itu bukannya jadi bikin merah ya? Enggak ya? Enggak sih, justru dia ngebantu memperkuat skin barrier itu loh gitu loh. Kan kebanyakan orang bilang yang zaman sekarang yang lagi viral gitu kan ceramide gitu. Sebenarnya ceramide itu kandungan lemaknya dia ada kandungan lemaknya, karena kalau buat kulit yang berminyak dan berjerawat kurang cocok gitu. Ceramide itu gunanya untuk apa? Tuh. Sebenarnya ceramide itu fungsinya untuk melembabkan kulit dan mengisi kayak kekosongan kulit yang kering gitu loh. Jadi dengan molek ke lemak gitu, karena ceramide sebenarnya ada di tubuh kita, di kulit kita gitu. Iya, betul. Nah tapi kayak aku cari-cari gitu, kayaknya emang nggak cocok sebenarnya buat di kulit berminyak gitu. Oke. Soalnya aku tuh nggak tahu kan, maksudnya aku juga pakai skincare, tapi tuh nggak apa namanya nggak ya udah pokoknya aku juga sensitif. Jadi aku carinya yang Centella asiatica apapun itu gitu cocok kok, kan. bagus. Soalnya bisa merah-merah kalau mamanya yang kayak
ini banget, yang keras banget Iya, benar, gitu. Apa aja sih rutinitas atau usaha yang kamu lakukan untuk biar bisa glow up ya selain itu kan apa namanya Skincarean. skincare rutinitas deh apa kalau awal kamu apa sih? Dari Pagi. dari pagi ya paling cuci muka nih ya kan, facial wash. Pakai apa? Facial wash. Facial wash Yang gentle palingan aku sih kalau pagi karena terus habis cuci muka pakai toner biasanya, tonernya hydrating juga, terus barulah masuk ke serum. Nah serumnya biasanya aku pakai niacinamide itu. Nah habis itu lanjut ke moisturizer, dan moisturizernya karena aku tipenya kulitnya berjerawat dan berminyak, pilihnya yang teksturnya gel, jangan krim gitu. itu Karena- apa moisturizernya? Moisturizernya? Moisturizer, oke. Kalau moisturizer kalau krim itu agak berat kalau di kulit berminyak. Jadi gampang berminyakan juga jadinya gitu. Iya, Abis itu udah terakhir sunscreen palingan. Kalau face oil bisa nggak sih? Aku pakai face oil. Nggak apa-apa sih, justru kalau emang cocok ya nggak apa-apa pakai aja gitu loh. Sebenarnya skincare itu balik lagi cocok-cocokan. Ada yang cocok pakai face oil, ada yang enggak gitu sebenarnya. Tapi kamu percaya nggak sih yang skincarean berapa lapis gitu, berapa step sampai 10 step gitu, sampai 8 step gitu. Kamu percaya nggak sih itu biar bisa jadi glowing? Jujur percaya nggak percaya sih. karena aku udah pernah ngerasain juga gitu kan. Pernah juga Pernah yang kayak step 8 Iya. step gitu. Pernah nyobain kayak yang banyak sampai hampir 7 gitu, malah makin rewel kulitnya. Gak bisa terlalu lembab gitu loh jadinya. Jadi kulit itu juga gak bisa terlalu lembab, gak bisa terlalu kering juga. Harus pas gitu. Oke. Apalagi di Indonesia kali ya. Benar. Di Indonesia Kan iklimnya tropis kan rada-rada panas nih. Iya kan kayak di Bekasi gitu kan. Benyek kayak ada muka kan. Kalau kamu berarti cuma 4 step dong. Ya paling 4 step. Paling kalau lagi rewel banget misalkan lagi ada jerawat banyak itu disingkat lagi jadi 3 gitu. Oh malah kalau ada jerawat nggak boleh banyak-banyak. Iya, takutnya dia makin parah gitu loh. Oh, ini mungkin buat next people ya, kalau main jerawatan bukan berarti lo kasih banyak skincare lo sampai setebel ini, jangan. Jadi mungkin langsung aja ke dokter, ke Derma Express aja. Bener. Nah itu kan itu pagi ya. Kalau siang ada nggak sih? Kadang-kadang kan ada tuh orang yang bawa apa sih namanya? Sunscreen spray. Iya yang kayak spray apalah face mist apalah gitu-gitu. Ya, paling reapply sunscreen sih kalau di luar ruangan ya. Kalau di luar. Tapi kalau di dalam sih sebenarnya nggak usah sih menurutku ya. Karena nggak, kalau apalagi kayak ke ruangan tertutup gini nih, gitu kan. Nggak usah sih. Apalagi yang kulitnya gampang jerawatan juga sebenarnya tricky nyari sunscreen. Bener banget. Nah kan? Gue pernah ya, ini buat Dex People, buat kamu juga nih biar tahu. Kayak apa namanya, pernah beli waktu itu kayak SPF. Aku tuh ketinggalan gak pakai SPF. Jadi waktu itu kayak suruh temen beliin SPF lah. Nah yang paling mahal nih kan 100 ribuan lah mahal. Terus udah gitu yang spray juga gitu. Pas pakai berminyak besoknya jerawatan. Nah kan emang tricky sebenarnya kalau orang yang gampang jerawatan pakai sunscreen tuh. Paling yang jerawatan rekomendasinya tuh di bawah 40 SPF-nya. Oh, jadi nggak boleh kayak di atas 50, Iya. 60 gitu nggak boleh. Terus cari yang teksturnya kayak gimana tuh kalau? Yang gel sih sebenarnya, bagusan yang gel. Oh, yang gel berarti kayak air Iya. gitu ya. Ah, oke. Yang lebih gampang nyerap ke kulit juga gitu dianya. Biar nggak berminyak. Benar. Oke. Kalau Kalau malam lumayan banyak sih ya karena kayak kena AC kan semalaman takutnya kering atau gimana. Biasanya kalau malam sama sih kayak dari facial wash gitu kan, terus toner sama sebelum serum ada essence dulu biasanya. essence tuh apa sih? Essence Aku nggak tahu. Apa ya, essence tuh kayak sebenarnya teksturnya tuh mirip kayak serum, tapi mirip juga kayak toner. Kan toner lebih cair, tapi essence tuh lebih kental gitu loh, tapi nggak sekental serum. Oke. Jadi habis malam nih ya cuci muka. Ya kalau pakai make up ya, kalau kayak make up gitu kan habis kena cahaya lampu. Nah kalau makeup shooting, double cleansing dulu kalau double makeup. cleansing dulu, betul. Terus udah gitu cuci muka, habis itu essence. Toner dulu. Oh toner dulu. Habis itu toner malam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke.
Toner, essence, serum, moisturizer. Kalau mau tambahin sheet mask ya terserah nggak apa-apa. Sheet mask itu apa? Sheet mask yang Sheet mask. Oh, oke. Tapi kamu maskeran tiap hari nggak sih? Tiap malam nggak sih? enggak sih maskeran sih. Walaupun konten saya maskeran ya, tapi jangan maskeran. Kali kan tiap hari gitu kan maskeran. Enggak lah, yang ada ledes nanti mukanya bagaimana? Soalnya kan ada juga kayak kemarin waktu itu aku ngobrol sama temen aku, dia juga di entertainment juga gitu, dia make up apa segala macam. Nah jadi dia pakai mask terus tiap malam ya, itu mungkin perempuan kali ya, jadi kayak butuh perawatan yang lebih gitu. Tapi mungkin kalau sheet mask masih aman sih. Iya. Sheet mask. Oke. Kadang-kadang tuh pakai mask terus kan bangun kayak wow. Tapi nggak boleh ditinggal juga kalau sheet mask. Nggak boleh ditinggal tidur. Jadi harus kayak bangsa 15 menit. Iya gitu. benar. Harus. Ada ntar jerawatan lagi. Iya benar itu. Susah lagi kembali nih. Apa aja sih tantangan kamu saat menghadapi saat memulai proses glow up? Tantangannya duit kali ya, Wak. Bener. Itu pertama. Soalnya gue juga kayak aduh serum gue habis lagi. Aduh. Udah ngeluarin banyak, glowing kagak nih. Iya. Apa aja tantangannya tuh? Ya paling yang pertama itu ya, terus sama tantangan kedua trial error. Nyari skincare yang cocok. Oke. Itu lumayan susah sih, apalagi di kulit yang berjerawat paling nyari sunscreen yang susah. Kalau salah sunscreen bakal nanti muncul lagi on off gitu kan. Oke. Terus paling apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh kayaknya. Paling. Duit enggak kan? Ya duit pertama. Duit pertama tetap ya, Pak. Tetap. Terus udah kayak gitu memulai, kamu nyicil nggak sih memulainya, kayak gue beli ini dulu deh. Awal-awalnya Awal-awal beli ya? ini dulu deh, habis itu beli ini. Rupanya cocok nih gue 5 step gitu ya. Udah 5 step aja gitu. Awal-awal malah justru lebih dikit. Paling kayak cuman sabun cuci muka sama moisturizer, udah. Itu awal-awal. Oke. Karena emang belum ngerti juga kan, terus lama-lama juga belajar gitu, ngeliat-liat blog biasanya gitu. Mungkin next people yang pingin tahu kenapa kenapa bisa glowing kamu ini, mungkin bisa follow Instagram atau TikToknya dia. Soalnya kamu ngasih edukasi juga kan ke orang-orang gitu. Untuk skincare yang bagus yang mana. Nih ngomongin tentang glowing ya, skincare gitu. Kamu kan, kita kan ya aku juga skincarean kan. Dan tapi kamu kan maksudnya kamu emang konten kreator tentang skincare gitu, yang glowing gitu. Pernah gak sih ada cibiran kayak, kok cowok pakai skincare sih, kok glowing banget sih ya gitu. Tapi itu kayaknya lebih banyak di real life sih. Lebih banyak di real life. Kalau di konten atau di sosial media kayaknya sekarang udah jarang ya, orang-orang udah kebanyakan kayak oh iya skincare itu penting gitu loh. Kalau sekarang udah rada melek ya kalau di sosial media. Tapi kalau di real life banyak lumayan waktu itu, kayak ngapain sih jadi cowok ribet banget gitu skincarean, udah mulut lu ribet banget. Iya bener. Lu mau bayarin gitu kan. Emang siapa aja gitu, orang dari keluarga kah, teman kah, atau teman sekolah? Keluarga pernah waktu itu. Tapi keluarga ini ya, bukan keluarga kandung jauh ya, lah keluarga ya. jauh. Oke. Keluarga jauh pernah waktu itu kayak belum sembuh dari jerawat kan. Terus mereka bilang, "Ih, kenapa sih kok mukanya gitu-gitu terus digituin?" Udah bayarin dong gitu kan. Mana duitnya nih? Kita ini berkorban duit gitu kan. Ya itu kan masih trial and error lagi kan. Masih nyari, masih research gitu kan. Trial and error tuh biasanya berapa lama sih kalau kayak punya skincare baru gitu? Biasanya ya paling udah mantep banget nih 6 bulan. Oh, oke. Nggak seminggu gitu nggak bisa? Enggak sih, nggak bisa seminggu. Okay. Ya, kalau udah beneran kelihatan cocoknya itu di bulan kedua sebenarnya udah kelihatan nih. Cuman untuk maintenance jangka panjangnya itu 6 bulan. Kayak udah bagus nih pakai ini ya udah. Gitu. Oke. Kalau aku ngerasa anti aging kok nggak ngaruh-ngaruh ke gue ya. Udah botox aja gitu. Derma Express sih. Terus kalau aku nih ya, kalau aku tuh malam itu biasanya cuman 2 step deh kalau nggak salah. Jadi habis cuci muka, ya kalau nggak makeup ya. Kalau habis cuci muka, habis itu moisturizer. Bukan serum, habis itu moisturizer. Kira-kira ada tambahin apa nih kalau
muka gue ini bagusnya apa nih? Nggak apa-apa sih, cukup kayaknya itu juga. Kadang aku juga kayak Tapi gitu gue sih. pengen se-glowing lu. Kayak gitu. Kira-kira apa tuh? Ya paling ditambahin essence sih yang hydrating palingan. Essence nanti kasih tau gue ya apa aja mana ya. atau mungkin nanti gue dapet produk dari Derma Express kali ya. Ada nggak sih kreasi keluarga atau orang-orang yang udah lama nggak ketemu kamu gitu terus akhirnya ngelihat kamu udah glow up. Wow kayak opa-opa Korea ini gitu. Ada sih jujur. Kayak annyeonghaseyo, upa gitu. Apa reaksi mereka? Pas udah glowing ini, pas kamu udah glowing ini. Pertama ya pasti ditanyain lah pakai apaan gitu. Apalagi terutama di kulit tangan ya. Dulu tuh kulit tangan belang sama muka karena yang dirawat tuh muka doang Muka kan. doang, iya. Waktu itu masih yang kayak ya udahlah muka dulu yang penting muka udah bener gitu kan. Tapi lupa sama kulit badan gitu sama tangan. Pertama kulit tangan ya terus kayak kulit tangan kayak pakai apaan? Aku bilang udah infus ke Derma enggak ada udah pakaiin body udah susah udah infus aja ke Derma gitu kan udah terus paling ditanyain skincare pakai apa ini terus paling yang beli di drugstore gini nih dijelasin lagi gitu. Oke. Ada nggak kayak aduh my god aku pangling waktu itu aku kan termasuk yang orang ngebully kamu gitu ada gak sih? Nggak ada sih. Kirain Kayak ada. dia diem deh. Karena mungkin sekarang kulitnya nggak sebagus lo kali ya Wak ya. Nggak tahu ya. Siapa tahu dia juga pengen glow up kan. Iya mungkin. Balik lagi nih ke gue ya. Kalau mamanya kayak gue itu apalagi yang perlu kalau buat malam gitu. Soalnya malam nih gue ngerasa kayak aduh serum gue maksudnya serum sama moisturizer aja ya cuci muka ya sih. Terus udah gitu aduh serum sama moisturizer aja gitu. Kira-kira tambah apa lagi nih? Ya paling essence sih. Essence. Karena kan tidurnya di AC kan, maksudnya Iya, di AC itu bikin kulit Bukan kering kipas kan. angin ya. Apa kalau AC? Di AC kan bikin kulit kering kan, biasanya butuh hidrasi yang lebih gitu. Jadi paling ditambah essence, udah cukup paling. Oh oke. Terus udah kayak gitu selain essence mask yang cocok buat kulit sensitif seperti AQ, acne prone itu apa kira-kira? Paling pakai sheet mask yang lebih aman. Itu sheet mask itu apa sih kandungannya? Sheet mask itu sebenarnya kandungannya setara sama kayak serum. Jadi cairannya itu beneran kayak setara sama serum gitu loh. Nanti kasih tahu ya yang mana. Selain dari Derma Express maksudnya. Terus apa namanya? Kamu punya adik atau kakak nggak sih yang akhirnya kayak ngelihat perkembangan lo gitu kayak wow gitu sampai menginspirasi orang gitu ada nggak sih? Punya adik punya. Adik pun sekarang jadi skincarean. Oke. Terus kayak dia nanya-nanya palingan gitu. Bagusnya apa? Dia nanya pasti bagusnya apa, bingung. Sebenarnya bagusnya apa kan cocok-cocokan kan jadinya. Bener. Ya aku bilang ya udah terserah pakai apa aja dicari gitu. Akhirnya dia nemuin juga kan yang cocok di dia gitu. Oke. Jadi kayak sebenarnya skincare itu guys cocok-cocokan, terus mesti trial and error, terus dipakai konsisten aja ya pakainya terus. Nggak bisa kayak skincare ini jelek nih gitu, nggak bisa dikatain jelek skincare tuh. Karena mungkin jelek buat lu, buat orang lain bagus. Benar, itu masalahnya. Oke. Nggak ada skincare jelek sebenarnya. Soalnya kan pamannya nih gue jalan nih sama teman nih. Ih ini katanya bagus deh, enggak gue pakai jelek gitu. Nah iya benar. Berarti itu sebenarnya bukan jelek, tapi emang nggak cocok sama di dia, dia. sama saya. Terus kamu pernah nggak sih ada yang ngecibir kamu karena ya kita kan tinggal di Indonesia ya patriarki sekali gitu kayak pernah nggak sih di netizen gitu kan kamu emang influencer content creator dalam bidang perskincarean gitu ada nggak sih kayak ih cowok pakai skincare gitu? Ada sih palingan 1-2 tapi jarang sih nemunya. Oke. Nggak pernah ada yang kayak hate comment gitu karena lo glowing karena lo skincare-an gitu nggak ada? Jatuhnya bukan hate comment nggak sih kalau misalkan ih gue kalah glowing gitu enggak kan? Bukan Gue nggak apa? Gue kalah glowing enggak kan? Bukan hate enggak comment, lah, kan? enggak. Itu mungkin kayak merendahkan untuk ditinggikan. Nah gitu. itu. Harus direndahin dulu diri sendiri. Kan? Tapi kalau orang keluarga pendekat nggak ada juga yang kayak kan lu cowok kenapa sih udahlah terima apa ada aja terima apa adanya gitu. Untuk jam sekarang sih udah nggak ada ya. Tapi kalau waktu masih SMP atau SMA iya ada. Tapi udah lupa sih
siapa orangnya? Siapa sih orangnya? Gitu kan. Nggak ngaruh juga ke Iya hidup nggak gue. ngaruh juga. Yang penting gue bersih gitu kan ya. Lagian lu ribet banget ngatain orang cowok skincarean, menurut lu kayak cewek. Lebih cewek. Menurut lu nyinyir kayak mama komplek ya Wan. Terus kamu pernah nggak sih ngerasain kayak ketinggalan nih skincarean, terus kayak uring-uringan seharian gitu, pernah nggak sih? Jujur pernah sih, tapi paling beli langsung. Ya kan, gue juga gitu. Gak bisa. Apalagi kalau pakai SPF. Iya. Pernah nggak sih lo? Paling beli. Terus udah gitu kayak waktu itu kayak udahlah beli aja apa yang ada gitu. Paling kayak cari. kalau misalkan lagi ketinggalan gitu paling beli yang basic skincare gitu, kayak moisturizer, sabun cuci muka sama SPF udah. Jadi beli 3 itu aja. Oh, oke. Tapi belinya kan lagi dan lagi cocok nggak di lo? Ya belinya yang sama. Oh, cuman yang mungkin yang travel pack gitu. Iya bener. Sayang duit. Ya apa namanya, jadi kayak sebenarnya udah jadi bahan kebutuhan kayaknya si skincare ini gitu loh. Buat Dex people juga sebenarnya kayaknya zaman sekarang orang tuh udah pada skincarean ya nggak sih? Jadinya kayak ya mau nggak mau lu ya itu udah jadi lifestyle. Bener. Gitu loh. Jadi ya kalau ada yang julid, mungkin lo ada pesan buat orang-orang yang julid? Buat yang julid, nggak mempan nih gue, bodo amat. Bodo amat. Mau ngomong apa juga. Tapi lu pernah down gak sih dikatain orang kayak, duh kok cowok kayak gini, kayak cowok kayak gitu. Akhirnya kayak apa gue berhenti skincare aja karena gue juga udah glowing gitu. Down sih enggak ya. Malah kayak bodo amat. Lu duit gue gitu kan. Lu kagak ngapa-ngapain, lu bisa cuma ngomong doang kan. Ya kan? Belum tentu muka lu seglowing gue. Makanya down sih enggak sih, bodo amat. Udah gak peduli kayak gitu-gitu. jadi kayak lu santai aja. Nah, santai aja. Orang yang cantik-cantik gue, yang cakep-cakep gue ya kan, lu mah cuma bisa ngomong aja gitu. Thank you so much ya udah mau datang, udah mau kasih tahu. Nanti kita behind the scene ini nih behind the scene ini nanti lo kasih tahu apa aja yang bagus. Untuk biar bisa glow up. Selain bisa glow up mungkin bisa merubah glow up lo secara mentally, ya gak sih menurut lo? Iya gak sih? Iya sih, tapi tergantung ya kalau itu ya menurut gue. Karena misalkan glow up tanpa dikata-katain atau dibully, menurut gue ya mentalnya emang udah sehat dari awal gitu loh. Okay. Kecuali emang dari awalnya emang udah dibully kayak glow up juga mentalnya berarti gitu kan. Okay. Dengan cara pembuktian diri gitu loh. Iya, jadi makin pede lah ya, jadi makin percaya diri, makin ceria. Benar. Kalau lo ngerasain gak sih dulu kayak gitu? Iya, ngerasain. Kayak kan gue dulu jerawatan, sekarang gue udah lebih glow up kayak jadi suatu I rule the world. Ada gak sih cerita kayak masa lalu kamu yang kayak down banget terus sekarang kayak gue sekarang mau menjadi ambasador glow up gitu? Ada sih palingan, ya kayak apa ya? Emang pengen gitu loh, maksudnya kayak gue pengen survive gitu loh istilahnya. Gak mau kayak gini lagi, gak mau kayak dulu lagi gitu. Tapi lu ngerasa gak sih kalau lo itu menginspire people juga, kayak maksudnya kayak lo tadi ngasih tahu gue, jadi gue jadi pengen lebih glow up lagi, lebih menjadi orang yang better lagi gitu. Lo ngerasa gak sih lo menginspire people gitu? Ngerasa sih jujur, banyak sih yang kayak komen atau nge-DM gitu, Kak lu udah lumayan nih, maksudnya udah gara-gara lu gue udah lumayan nih gitu, misalnya kulit gue udah membaik gitu. Dan banyak juga orang yang kayak ngekontak lo lah ya, kayak. Tapi nah kalau umpamanya endorse berarti banyak juga dong, Say. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Tapi dengan adanya kayak gitu kan, kalau umpamanya ada yang kayak gitu, ada yang endorse gitu. Terus lu tahu ini gak cocok sama lo, gimana tuh caranya? Biasanya gue refund. Oh, refund maksudnya kayak ya udah refund aja. Ya udah ini buat kamu balik deh Kak gitu. Oke. Karena gue juga bingung sih, kadang-kadang gue juga dikirimin skincare tapi gue tahu ini gak cocok sama gue gitu. Gue udah tahu. Tapi biasanya dicoba dulu kalau misalkan kayak dilihat dulu dari ingredientnya juga misalkan gitu ya. Misalkan ingredientnya masih aman nih, oh boleh deh coba gitu kan. Dicoba sekitar seminggu atau paling cepet itu 5 hari lah ya. Kalau emang gak ada apa-apa berarti aman nih kalau di kulit orang lain gitu loh istilah gitu. Misalkan kalau emang dicoba baru sekali terus udah muncul merah atau jerawat atau beruntus, ini udah gak cocok nih, udah
nggak berani ngambil resiko gitu. Jadi Iya, udah iya, di iya. refund aja gitu. Oke, tapi lu pernah dong dapat produk dari klien lah gitu, terus akhirnya yang kayak wah, gitu. Wah pernah langsung keluar semua. Enggak semua sih, maksudnya banyak langsung. Ya banyak. langsung banyak beruntusan gitu-gitu. Terus akhirnya lu kontak itu kayak ganti rugi lah. Enggak. Iya juga ya, aturan ganti rugi ya. Nah ujung-ujungnya kesini juga ke dia. Iya kan, bener kan? Dok bantuin saya dok gitu kan. Benerin dok gitu kan. Oke, soalnya banyak juga sih influencer ya teman-teman gue juga gitu yang kayak dia ke tempat lain atau kayak dia dikirimin skincare terus akhirnya jadinya beruntusan parah Itu banget. kasusnya sama ya kayak gue. Sama Waktu kayak itu- yang itu iya. Waktu itu sempet juga ke tempat lain, jadi kayak nakal istilahnya kayak mau coba yang lain gitu, mau glowing, mau lebih gitu kan. Ke tempat lain, klinik lain, gak cocok. Terus akhirnya balik lagi ke dokter. Itu dan ini nggak di endorse juga ya dari Derma ya. Ini beneran kayak langsung datang nggak mau bikin konten apa datang ke ruang dokter, dok nggak tahu mau gimana, udah benerin langsung gitu. Terserah dokter mau ngapain, terserah mau disuntik kayak mau diapain kayak, terserah yang penting beres. Gitu. Yang penting glowing lagi ya Wan. Seminggu healing, merahnya berkurang banget dan jerawatnya juga udah berkurang. Terus akhirnya minggu kedua balik lagi ke dokter kan, Ya. untuk itu lagi perawatan lagi. Terus akhirnya sembuh lah ya. Iya. Dan lo akhirnya kayak nggak mau lagi trauma nggak lo nggak mau nerima barang itu. Kayaknya mungkin buat klien-klien juga ya. Maksudnya kayak kita tuh nolak bukan berarti sombong tapi Benar. kayak muka kita saya Aset nih. aset buat kamera ya saya. Ada nggak sih pesan atau tips-tips untuk Dex people terkait tips-tips untuk glowing dan menjaga penampilan selain skincare tadi apa aja? Tips-tips yang paling penting itu adalah PD dulu nih. Oke. Dari awal lah PD. PD itu penting ya? Iya. Harus PD tuh. PD tuh kalau udah dari awal PD mau pakai baju apapun, mau kulitnya kayak masih ada masalah gitu tetap kelihatan cakep sebenarnya. Jadi karena terlihat dari behaviornya juga kali ya, dari kepribadiannya juga gitu. Terutama untuk cowok-cowok nih, gimana tuh? Ada nggak sih lu pesan? Paling cowok-cowok mah ya mulai rajin aja pakai sunscreen lah minimal. Tapi sekarang udah mulai banyak sih cowok-cowok pakai sunscreen. Dan sekarang juga skincare buat cowok juga banyak, banyak. gitu. Jadi apa tadi pesan-pesannya untuk cowok-cowok? Sunscreen. Ya minimal sunscreen aja deh, sunscreen aja. Tapi nggak cuci muka. Iya maksudnya cuci muka. Cuci muka kan pasti iya ya. Ya, kalau harus cowok ya. Jangan pakai sabun batang nih ya. Sabun batang Sama pas jangan pantat, ditaruh ke muka. Jangan pakai sabun sulfur juga ya. Jangan. Ya, Tergatel muka lo. Lemah bener. Khusus buat muka aja udah, jangan dicampur-campur. Ya, coba dulu di mana atau mungkin langsung bisa ke Dharma Express ya. Terus habis cuci muka apalagi tuh biasanya? Biasanya sih cowok simple nggak mau ribet-ribet, paling dia cuci muka sama sunscreen udah. Rata-rata sih gitu yang gue temuin ya. Enak banget lu jadi cowok kayak gitu. Karena mukanya juga udah nggak bermasalah sih, biasanya rata-rata cowok gitu kan. Ya kebanyakan cowok nggak bermasalah. nggak Kalau kita, ya kita mungkin one of a kind ya. Kayak Hormonnya berlebih. hormon gitu ya. Paling beda banget hormonnya. Thank you so much ya Radim sudah mau datang ke sini, udah mau ngasih gue tips, ngasih gue insight juga gimana caranya biar glow up. Dex people yang cowok terutama ya, glow up itu bukan jadi kayak ke perempuanan gitu. Jadi Kalau kayak- emang lu butuh ya kenapa enggak gitu. iya dan apa namanya cewek-cewek jadi suka sama lu juga. Bener. Dikira opa-opa ya. Lu kayak- cakep, enak dilihat kan. Iya, gitu loh. Jadi maksudnya emang itu pemberian Tuhan ya, kita harus maintain lah ya gitu. Nah kalau kamu mau cakep dengan harga terjangkau, choose treatment di Dharma Express juga. Dan kalau kamu butuh skincare, pakai Dex Skin for Men by Dharma Express. Ada juga sunscreen, serum, toner, sheet mask. Ih, buat aku mau dong. Apapun kebutuhan wajah kamu pokoknya lengkap wah ya kan. Dan dijamin kinclong, paripurna dengan treatment di Dharma Express dan skincare dari Dex Skin gitu. Thank you so much. Nanti pokoknya lu jadi jadi konsultan skincare gue ya Wak ya.
Boleh. Soalnya gue juga make up kadang-kadang tebal segini kayak gimana nih cara ngapusnya kan udah begini, gini lagi gitu lah pokoknya. bener-bener. Gitu. Well, thank you so much buat Dex People yang udah nonton juga. Pastinya subscribe ke channel YouTube Dharma Express, di komen, di like, di share ke teman-teman dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate dengan YouTube Dharma Express dan jangan lupa di follow akun-akun media sosial Dharma Expressnya juga. Nanti kita ketemu lagi. Lu besok ketemu gue udah glowing lagi nih. Sampai jumpa, bye bye. Salam glowing. Salam glowing.